Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kita update-nya di studio saja karena tadi di lapangan atau di GBLA itu tidak memungkinkan sama sekali karena ada beberapa situasi dan kondisi yang memang rada riweuh gitu ya. Tadi rada crowded lah kalau di dalam stadion Kermah, hujan gede gitu ya. Hujannya badak pisan teman-teman, asli ini mah ya. Lalu juga tadi pada saat closing, biasanya kan closing pemain Persib membuat satu lingkaran di tengah lapangan, tapi hari ini tidak dilakukan karena beberapa kondisi dan situasi tersebut, yang mana ya pemain, ofisial dan pelatih hanya nyamperin tribun timur dan tribun utara, setelah itu masuk ke ruang ganti. Tidak ada nyanyian dari kuburan dan lampu biasanya kan dimatikan atau diredupkan gitu ya. Nah ini tidak ada karena mungkin situasi dan kondisi tersebut gitu ya. Nah ini juga banyak hal-hal yang menjadi drama di GBLA yang mungkin tidak sempat ada di televisi teman-teman. Tapi punten, ini juga ada beberapa video. Saya nggak tahu apakah nantinya di take down oleh oleh pemiliknya gitu ya, maksudnya beneran atau enggak, karena kan kemarin operator liga kita mengatakan tidak boleh merekam video, walaupun langsung ada klarifikasi katanya boleh merekam asal tidak untuk dikomersialisasikan gitu ya. Nah ini juga masih sedikit rancu sebetulnya, tidak boleh komersial. Maksudnya bagaimana? Kan kita juga nggak mungkin ngerekam video dari awal sampai akhir gitu ya, 90 menit dan beberapa tetek bengeknya gitu. Nah ini memang ya buat apa juga gitu, kita mah cuma sekedar untuk pribadi dan untuk ya setidaknya potongan video saja gitu ya. Namun saya nggak tahu kalau memang ini di take down, ya punten nanti kita bikin video baru lagi gitu ya. Tapi insya Allah aman lah kalau memang hanya beberapa menit mah gitu ya, yang menunjukkan backgroundnya ke atas lapangan gitu. Nah ini baik teman-teman, langsung kita bentar ada bisikan. Oh ini tiketnya ada barcode-nya katanya, punten, jadi kita singkirkan tadinya sini ya. Punten teman-teman. Wah, ya ada barcode di situ, takutnya ada apalah gitu ya, karena ada data-data penting. Jadi punten pisan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita langsung bahas saja ada drama apa saja di GBLA. Yang pertama, untuk babak pertama ini terlihat jelas bahwa Persib Bandung masih belum mempunyai satu skema yang jelas teman-teman di babak pertama. Makanya hasil draw ini justru ya kalau kita lihat pertandingan cukup ketat ya, Persebaya juga memang menyerangnya cukup sering gitu ya, bahkan beberapa kali membahayakan. Namun ya babak pertama lewat, babak kedua, nah inilah banyak drama tuh di babak kedua teman-teman. Yang pertama, gol itu tercipta memang ya umpan dari Bergenyo gitu ya, yang diselesaikan oleh William Barros. Namun ada beberapa catatan di sini. Dari mulai Ramon Tankyu gitu ya, Ramon Tankyu ini saya pikir masih harus beradaptasinya lebih cepat daripada Barros gitu, karena sama sekali terlihat kurang. Dari babak pertama juga banyak kehilangan bola, belum nyetel, terus tidak tahu gitu ya harus lari kemana ketika bola akan diumpan oleh rekannya. Nah ini juga menjadi satu catatan karena Ramon pernah digadang-gadang sebagai pengganti DDS, namun ya ternyata masih harus adaptasi lebih lanjut gitu ya teman-teman. Ya kita tidak menyalahkan, namun ya semoga secepatnya saja bisa beradaptasi, chemistry-nya mulai menyatu, karena ya terlihatlah untuk di babak pertama baik itu chemistry ataupun skema yang dibangun itu belum sama sekali belum terlihat, dan beberapa pemain memang kehilangan
kehilangan poinnya gitu ya. Terutama Mark juga di sini agak kurang maksimal di pertandingan hari ini. Jadi ya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa lebih keren lagi gitu ya. Lalu yang kedua teman-teman, untuk drama setelah gol ini, nah inilah mulai muncul hal-hal yang agak sedikit sensitif, yang diantaranya wasit juga ini luar biasa. Apa yang kita lihat di stadion gitu ya, di bangku penonton ini, wasit sepertinya agak sedikit gimana ya, berat untuk niup peluit ketika pemain Persib dilanggar, walaupun ya beberapa kali ya oke lah gitu ya keputusannya, tapi lebih banyaknya yang kita lihat di bangku penonton itu ya agak sedikit tidak fair lah teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau yang nonton di rumah bagaimana gitu ya, namun yaitu kepemimpinan wasit juga agak kurang maksimal. Lalu yang kedua, yang selanjutnya aja ya teman-teman, yang selanjutnya ada di saat momen menit ke-71 lebih 41 detik gitu ya, dihitungnya mungkin menit ke-72 ketika pertandingan dihentikan. Nah ini ketika pertandingan dihentikan itu ada beberapa hal yang terjadi di stadion teman-teman, diantaranya genangan-genangan air gitu ya di sekitaran stadion itu memang sudah mulai masuk ke tengah lapangan dan lain sebagainya. Namun ya dengan sigap ada beberapa tenaga perbantuan lah itu yang mungkin sigap gitu ya. Sehingga ya airnya sudah mulai bisa dikocorin ke dalam dalam tanah lah, karena kalau tidak begitu itu nguyumbangnya lebih parah, bisa masuk sampai ke lapangan juga. Tapi ya alhamdulillah lah tadi gitu ya, tadi sore itu masih bisa diatasi itu. Lalu setelah pertandingan kembali dimulai, nah ini kan sudah mulai banyak kartu kuning, bahkan tadi kartu merah juga, Goicoechea dan juga Rivera gitu ya. Nah ini itu riuhnya luar biasa kalau di bangku penonton teman-teman. Dan ada satu momen yang mungkin tidak tertangkap kamera, Bojan Hodak sebetulnya marah-marah ketika mendatangi satu bench wasit keempat gitu ya, yang suka ngeganti, yang suka bawa papan pergantian pemain. Ini didatengin oleh Bojan Hodak dan juga Igor Tolik teman-teman. Di situ Bojan Hodak marah gitu ya, marah karena ketika LZ atau siapa itu teh yang mau diganti teh saya lupa tadi ya, mau masuk gitu ya, itu tertahan lama teman-teman, entah karena hujan entah karena apa, jadi dibanting si papan skornya gitu ya, papan pergantian pemainnya gitu, dibanting sama Bojan Hodak. Jadi ya itu sempat riuh sebetulnya, mungkin memang tidak divideokan, takutnya ada yang gimana lah sanksi gaibnya nanti, tiba-tiba pelatih bertindak tidak etis dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang memang tidak boleh ya sampai kejadian, tapi sepertinya teman-teman ini menurut pandangan saya ya, sepertinya Persib akan kena sanksi. Mudah-mudahan tidak akan kena sanksi, karena tadi ada 3 penyalaan smoke bomb di tribun kita gitu, di tribun utara. Namun mudah-mudahan sekali lagi tidak, tapi tadi sangat terdengar jelas dan juga sangat terlihat ya, kalau ada match komisioner di situ itu sudah pasti menjadi catatan. Sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi, tapi itulah yang ada dramanya di GBLA gitu ya teman-teman. Jadi yang tadi tuh pergantian Julio Cesar teman-teman. Jadi ketika Julio Cesar mau masuk itu lama nentuin masang
masang nomornya gitu ya. Jadi itulah Bojonodok nyamperin, ngebanting gitu ya. Itu sayang tidak kita videokan karena kita langsung terpaku gitu ya ke Bojonodok yang memang sedang marah-marah. Tapi ya itulah drama kalau kita nonton langsung nyetadion gitu ya. Ada hal-hal yang tidak terlihat di televisi, teman-teman. Dan terakhir mungkin ini mah kita bersyukur juga bahwa dokumen dan administrasi untuk Andrew Jung itu sudah selesai sehingga tadi sudah bisa dimainkan. Syukur, dan memang sudah Bobotoh sudah mempunyai idola baru lagi, striker Andrew Jung, untuk penguasaan bola dan juga skillnya sudah mulai terlihat walaupun baru pertama kali. Dan memang dan Barba gitu ya, Barba dan Andrew Jung ini sudah menjadi idola baru teman-teman Bobotoh sepertinya kalau yang di stadion ya, karena melihat tadi memang cukup taktis. Barba masih oke lah teman-teman untuk yang walaupun dengan usia sekian, pengalamannya juga sudah banyak, jadi saya pikir bagus untuk Persib Bandung, teman-teman. Lalu yang masih menjadi catatan, Eliano sudah oke dengan debutnya di Persib Bandung, namun Tom Hai ini jadi agak sedikit gimana ya menjelaskannya, kalau kita yang melihat di lapangan itu sepertinya masih emosional juga gitu ya, masih meneruskan melawan Lebanon kemarin ke bawah ke Persib mungkin ya. Tapi ya saya nggak tahu lah ada apa dengan Tom Hai, tidak seperti biasanya gitu ya. Tapi kalau bermain ya taktis sih taktis gitu ya, namun ya mungkin entah itu kondisi fisik yang memang tidak memungkinkan main 90 menit atau bagaimana ya sudahlah gitu ya. Kita doakan saja semuanya bisa lebih padu lagi, chemistry-nya lebih enakin lagi menghadapi Lion City Sailor. Mudah-mudahan kemenangan pertama di ACL 2 minggu depan bisa kita raih dan membuka jalannya lebih mulus lah untuk Persib Bandung di kompetisi Asia gitu mungkin teman-teman. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.